Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sami wal arba'una an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu qala Allahu ta'ala ya bani Adam innaka ma ta'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bana Adam law balawata dhunubaka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Ya bana Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sani wal arba'una. Al-hadisus sani utawi iki ku hadis kang kaping pindho. Wal arba'una lan 40 utawa 42. An Anasin kacerita saking sahabat Anas radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Anas. Qala matur sapa Anas sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallamuki paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluargane Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Yakunu hale dawu sapa Rasulullah rupane dawu qala Allah taala dawu qala Allah taala ila akhiri. Qala dawu Allahu sapa Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Ya bena Adamahu ana Adam innaka satemene sira ma ta'utani semangsane ngundang sapa sira ni ing ingsun warajautalan bali sapa sira ni ing ingsun ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka krana sira alama ing atase dosa kana kang ana apa mamingka iku ing sira wala ubali lan ora merduli sapa ingsun. Ya bena Adamahu ana Adam lau balagota lamun tumeka sapa sira lau balagota lamun tumeka sapa sira apa gunu baka pira-pira dosa sira ananas samai ing sak dhuwure langit sumastaghfarta mongko nuli nyuwun ngapura sira li ing ingsun ghafartu mongko ngapura sapa ingsun laka maring sira. Ya bena Adamahu an Adam innaka satemene sira lau ataita lamun nemoni sira ni ingsun bikrobil ardi kelawan dosa sak kebake bumi bikrobil ardi kelawan sak kebake bumi khotoyat apane kesalahane sumalakita mongko nuli nemoni sira ni ingsun la tusyrik lawan ora nyekutake sapa sira bi ing ingsun saian kelawan suwi-wiji la ataitu mongko nyekti nekani sapa ingsun ka ing sira bi qurabiha kelawan kebake bumi maghfiratan apane pangapurane. Rawang riwayatake ing hadis Al-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa qala lan matur sapa At-Tirmidzi hadisun utawi iki hadis hasanun iku hadis hasan sahihun tur sahih. Hadis ke-42 dari kitab Arba'in Nawawi yaitu berisi 40 hadis seharusnya cuma ada tambahan 2 hadis lagi jadi 42. Hadis yang ke-42 ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang
yang menurut pendapat Imam Tirmidzi hadis ini termasuk hadis hasan dan sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang isi sabdanya Rasulullah itu sabda dari Allah atau dawuh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman, wahai anak Adam, ketika engkau memanggilku dan mengharapkanku, maka akan aku ampuni untukmu segala apa yang kesalahan ada pada dirimu. Jadi dari hadis ini itu menunjukkan bahwa Allah itu ketika dida'au atau dimintai doa atau doa itu disertakan, kita berlaku apapun menyertakan Allah dalam setiap langkah kita dan mengharapkan kerinduan Allah terhadap apapun yang kita perbuat, maka Allah akan mengampuni segala apa yang ada pada kita, baik itu berupa bentuk dosa ataupun kesalahan. Wala ubali, dan Allah tidak peduli. Maksudnya tidak peduli bagaimana, berapapun banyak kesalahan kita, berapapun banyak dosa kita, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita ta'autani warojau tani. Jadi menyertakan Allah pada diri kita, terus mengharapkan ridho Allah terhadap apa yang kita perbuat. Lalu firman Allah selanjutnya itu, ya bani Adam, lau balaghta dzunubaka ananas samai sumastaghfartani ghafartu laka. Jadi wahai anak Adam atau wahai manusia, jikalau kalian semua dosa-dosa kalian itu sampai menjulang tinggi ke langit, kemudian kalian memohon ampun kepada Allah atau kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampuni kalian. Jadi setinggi langit maksudnya itu ananas sama itu, ada yang mengatakan sahab atau mendung, ada yang mengatakan itu sejauh mata kita memandang ke atas ketika kita menengadah. Jadi batas pandangan kita itulah langit. Jadi batas pandangan kita itu masih di atas mendung atau di atas awan, itulah batas langit. Jadi dosa setinggi itu kalau kita ta'autani warajautani itu akan diampuni oleh Allah. Jadi dasarnya tadi ta'autani warajautani, dan kita memohon ampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, itu Allah akan mengampuni. Lalu firman Allah selanjutnya, ya bani Adam, innaka law ataitani biqrabil amli khotoya summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqrabiha maghfiratan. Jadi ketika seseorang menemui Allah dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian menghadap Allah dengan kesalahan sebanyak itu, tapi dalam diri seseorang tersebut tidak ada syirik kepada Allah, maka Allah akan menemui orang tersebut dengan ampunan yang sepenuh bumi juga. Jadi dosa sepenuh bumi akan diampuni sepenuh bumi juga jika seseorang itu tidak syirik kepada Allah. Itu. Jadi intinya apapun kesalahan, apapun dosa yang kita perbuat, itu semuanya akan tetap diampuni oleh Allah jika kita mau bertobat, mau memohon ampun kepada Allah.
Firman Allah dalam Al-Quran, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Jadi barang siapa yang berbuat kejelekan atau zalim kepada dirinya sendiri, kemudian memohon ampun kepada Allah, maka orang tersebut akan menemukan Allah sebagai zat yang maha pengampun dan yang maha welas asih. Jadi Allah itu zat yang sangat menyayangi hambanya. Berapapun kesalahan hambanya itu tetap akan diampuni ketika mereka mengakui kesalahan, membaca istighfar dan bertaubat. Jadi istighfar la budda ayakuna makrunan bitaubat. Jadi ketika melakukan kesalahan tidak hanya harus membaca istighfar, tapi juga harus bertaubat atau berjanji tidak mengulangi kesalahan tersebut. Bahkan iblis sendiri dalam satu riwayat itu sudah capek jadi orang jahat, akhirnya kan menemui Nabi Musa agar dimintakan kepada Allah supaya si iblis bisa diampuni kesalahannya. Akhirnya dari munajat Nabi Musa, apa yang difirmankan Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku telah mengampuni iblis sejak lama, asal dengan satu syarat. Kalau iblis mau datang ke kuburan Nabi Adam terus bersujud di situ. Setelah itu disampaikan oleh Nabi Musa ke iblis lagi, ingkar lagi, nggak mau itu. Jadi yang sekelas iblis saja itu masih ada pengampunan dari Allah, asal mau melakukan satu perintah Allah, yaitu sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis kan nggak mau menghormati Nabi Adam, masih ada sifat takaburnya, ujubnya dalam diri itu masih ada. Lalu firman Allah lagi wa in istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan seharusnya orang-orang yang bersalah itu membaca istighfar kepada Tuhannya, kemudian bertaubat kepada Tuhannya pula. Jadi istighfar itu harus dibarengi dengan taubat. Jadi istighfar dari kesalahan itu harus dibarengi dengan taubat, yaitu berjanji tidak mengulanginya lagi. Lalu firman Allah lagi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna. Ini. Jadi taubatnya orang-orang yang beriman itu agar mendapatkan kemenangan, tuflihuna. Jadi mendapatkan kemenangan. Bukan hanya dari dosa, tapi mendapatkan kemenangan. Jadi istighfarnya orang-orang yang beriman itu agar mereka mendapatkan kemenangan dari Allah, dari musuh-musuh Allah, jadi mendapatkan anugerah kemenangan dari Allah terhadap musuh-musuhnya Allah. Nah, makna istighfar bagi orang-orang yang melakukan dosa itu tolabul maghfirah, jadi mengharapkan pengampunan itu bagi orang-orang yang berbuat dosa. Tapi istighfarnya bagi seorang wali Allah atau bagi hamba-hamba yang soleh itu ada isyukri. Jadi melakukan hal untuk bersyukur kepada Allah. Jadi orang wali-walinya Allah, orang-orang solihin, orang-orang soleh itu membaca istighfarnya itu karena bersyukur kepada Allah, bukan karena dosa. Tapi kalau cuma hanya tujuannya bersyukur, itu istighfarnya para anbiya wal mursalin. Jadi para nabi tetap mengucapkan istighfar, tetap membaca istighfar. Para rasul juga membaca istighfar. Tapi istighfarnya para nabi dan para rasul itu murni hanya untuk bersyukur kepada Allah, bukan karena dosa.
Jadi harus dipahami lagi. Jadi kalau membaca istighfar agar diampuni dosanya itu bagi orang yang berbuat kesalahan. Membaca istighfar karena hanya ingin bersyukur itu untuk melatih rasa diri agar bersyukur itu derajat wali dan orang-orang solihin. Tapi kalau sudah murni bersyukur itu derajat para anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang Sayyidul Istighfar, yaitu Sayyidul Istighfar itu bunyinya seperti ini: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'duka mastata'tu abu'u a'udzubika min syarri ma sunatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar pernah disuruh Nabi, bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Dalam satu riwayat zulman kabiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi Sayyidina Abu Bakar disuruh membaca istighfar yang singkatnya seperti itu tadi. Jadi tujuannya apa? Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ghafurur rahim yang dialap oleh orang solihin dan wali-walinya Allah itu ghafurur rahim, yang rahimnya itu yang tak. Jadi agar mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi selama apa yang saya baca, mungkin dari hadis pertama sampai hadis terakhir ini mungkin banyak tarkib yang kurang sesuai atau ada penjelasan yang tidak cocok dengan redaksi hadis, atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah dan menjadi hasanah dari sebuah keilmuan tentang pemahaman terhadap Islam, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, sehingga kita bisa melangkah dengan dasar-dasar yang sudah ada. Dan semoga pula lantaran apa yang saya baca ini menjadi tambahan ilmu yang disertai dengan hidayah Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa saja yang saya sampaikan menjadi amal soleh bagi saya dan orang tua saya, terutama bapak saya. Semoga amal ibadah saya mengalir kepada beliaunya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.